Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa'il ilam. Amma ba'du fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi mukammi tanzilihi wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para guru, para orang tua, para sepuh, para sesepuh, keluarga besar daripada Masjid Al-Mujahidin, mudah-mudahan kita sesuai daripada doa yang sudah kita panjatkan tadi, Allah terima, Allah ridho. Sekecil apapun ibadah kita, tentunya kita tidak bersandar dengan amal kita, tapi kita bersandar kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Maka sampailah kita di halaman 10 di baris 14. Itu ada al-muhlikat ya. Kalau melihat paling sebelah kanan itu ada an-nifaqi ba'dul ansar. Itu di tengahnya awal kotak itu ada al-muhlikat. Temu ya teman-teman. Kenapa al-muhlikat? Karena kemarin kita sudah bahas tentang munjiat. Kan ada 4 nih. Ada munjiat, ada muhlikat, ada darajat, ada kafarat. Muhlikat, munjiat, darajat, kafarat. Munjiat yang bisa paling tidak menolong kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, muhlikat, bisa jadi melengkap kita, bisa jadi menghancurkan kita, bisa jadi mengurangi nilai kita di hadapan Allah. Darajat, mengangkat harkat derajat kita. Yang terakhir adalah kafarat, ya, menggugurkan kesalahan khilaf kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keseluruhnya 3. Yang munjiat kemarin sudah kita bahas, juga ada 3 ya. Yang pertama kemarin khasyatullahi ta'ala. Khasyah ini bukan hanya takut. Kalau orang biasa takut, khauf ya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kita kalau tetangga nyusuh takut, bocah nggak sarapan ketar-ketir, ntar siang kalau nggak beli sayuran, wah banyak bocah marah-marah. Kita masih cuma takut, belum pada khasyah. Padahal ada orang yang 40 hari 40 malam kagak makan kagak minum dan hidup sehat. Siapa dia? Nabi Musa alaihi salam. Ketika Allah perintahkan wa kallimun nasa, ya kan, ketika Rasulullah perintahkan jadi akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Kalau kita kan puasanya 30 hari, betul.
tapi di diskon menampe sore doang kan. Malamnya mah wah apa baik masuk ya kan. Jadi namanya puasa kita bukan 30 hari tapi 15 hari. Itu mah zaman dulu kali ini. Zaman sekarang mana ada orang nggak makan nggak minum yang mati COVID kali. Ada orang baru meninggal orangnya tanggal 26 Mei baru kemarin. Namanya Rahlan Jani. Itu sampai umur 90 tahun nggak makan nggak minum. Dari umur 20 tahun sampai 3 bulan diperiksa sama dokter militer, dikasih CCTV di setiap organ tubuhnya. Sebab orang kalau nggak minum, nggak nyusu, nggak ngopi, rusak organnya. Dia sejak umur 20 tahun sampai wafat umur 90 tahun itu nggak makan nggak minum. Tahun 2003 dia bilang di bawah langit-langit makannya ini, di bawah langit-langit kusinya ini makannya dari situ. Jadi Allah berikan, Tuhannya berikan satu seperti ada yang masuk. Tapi begitu di CCTV nggak ada yang masuk. Itu artinya bahwa ada orang yang nggak makan nggak minum 70 tahun dan baru kemarin mati. Dia nggak takut. Kalau kita nggak ngopi aja kememegan, gue belum ngopi nih, gue belum ngopi. Maka kata Imam Nawawi, khasyatullah. Mudah-mudahan kita bukan cuma khauf tapi khasyah. Khasyah itu udah tahap bahwa biar dah tetangga nggak demen sama kita, yang penting jangan sampai Allah kagak demen kita. Biar kalimat RT gua gak digerogoi, gak disabak undangan, biarin. Kalimat RT repot, bukan RT benci sama kita. Yang penting Allah nggak benci kita. Begitu kira-kira. Jadi tahapnya bukan lagi enak gak enak. Lu ngaji apa enggak? Ngaji gua. Kalau kagak enak kalau kagak ngaji, begitu aja dia. Jadi ngaji itu bukan lagi tahap nuntut ilmu nyari ridho Allah, enggak. Tapi enak kagak enak. Lu ngapa di pojokan aja tahlilan? Orang Buddha tapi cuma 7 hari doang. Yang lain gua kagak datang. Kagak enak doang gitu. Kita bukan datang ngedoain tapi tahapnya enak kagak enak. Yang kedua, kemarin kita sudah bahas tentang al-qasdu fil faqri wal ghina. Ya, punya tujuan mau enak mau kagak, tapi tujuan kita adalah kepada Allah. Dikasih cukup, cukupnya jangan sampai kita lupa sama Allah. Dikasih kagak enak, jangan lupa sampai enggak enak kita lupa sama Allah. Karena Nabi juga doanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi jumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan nanti di akhir kumpulkan aku bersama jumratil masakin, orang-orang yang miskin. Makanya kalau diundang sama orang miskin, buru-buru kita nyampe. Ya, buru-buru kita nyampe. Ya. Kalau yang undang orang miskin, antar aja dah. Itu orang kaya yang undang, tahlilan 1000, tambah lagi 2, kagak habis-habis. Giliran orang yang miskin lah, yang terakhir, senang sama orang bukan karena orangnya, tapi karena senang karena sifatnya. Benci sama orang bukan karena orangnya, tapi benci karena sifatnya. Makanya adil begitu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua ini muhlikan.
Maka disampaikan wa ammal muhlikatu, maka kalau tadi pujian, sekarang muhlikat yang bisa menghancurkan kita, yang bisa merusak kita, yang bisa mengikis nilai kita, nggak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, fasuhun syadidun. Apa itu suhud? Ya, kalau syadid kita udah dengar seringnya. Adabun syadid, adab yang sangat pedih. Ya kan? Kalau ini suhud, apa itu suhud? Di sini disampaikan ai bukhlun. Ya, bukhlun berarti bakhil, berarti medit, berarti pelit, berarti buntut gasiran, berarti koret, berarti pantat kuning, ya. Berarti dia kalau ngopi orang di rumahnya itu gedungnya kagak dicuci, ditirisin lagi, dijemur buat ngopi besok. Itu namanya suhud. Timbang mana perhitungan, ya, murah duit punya beli apaan sih? Memang kita punya duit buat dipakai, anak minta makasih aja Pak. Jangan urusan kita pakai duit, tapi kita apa? Sedekah sama keluarga. Bini minta duit bukan berarti dia butuh duit, bukan. Kewajiban kita sedekah sama keluarga. Kata Rasul, al-ilmu bitta'allumi, ilmu emang kudu dipelajari, tapi wal barakatu bil khidmati, keberkahan harta itu dengan khidmah. Khidmah itu melayani. Maka bukan jadi tanggungan kita, akan tetapi kita bisa bersedekah lewat keluarga kita. Bocah udah punya baju, udah punya sepatu, udah namanya katanya mau tatap muka, katanya. Sampai sekarang belum mulai juga bocah tatap muka. Beda sama di Bogor, udah ramai banget. Tapi kita pengen nih bocah, kalau lu nanti hafal, ya, misalnya Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, ya kan? Aku beliin peci misalnya, ya, aku beliin coklat biar sebuah misalnya. Itu berarti kita hitungannya sedekah amanah. Bukhlun syadid, orang yang pelitnya minta ampun luar biasa. Begitu kita buka kebuli, ya saya kira kebuli doang kan, nggak taunya ada ayamnya gede banget. Nah begitu. Ya. Ada orang kebuli juga, memang kebulinya seret. Nah, ya. Nah di sini bukhlun syadid, dan kita tambahin dah sianan kalau bisa, lagi dah sianan tutupin dan seterusnya. Itu artinya tidak bakhil yang syahid. Fala yu'addi ma alaihi min haqqillah. Dia tidak selalu menuntut apa yang menjadi hak Allah. Allah maka ganti tur. Kata Imam Ghazali, ada kitabnya Ihya Ulumuddin. Itu di Ihya Ulumuddin disampaikan ada orang, ya, namanya Yahya Ibnu Aqab, seorang qadi, seorang hakim. Wafat dia, temannya mimpiin bahwa dia kemudian ditunjukkan kesalahannya. Ini kesalahan kamu Yahya. Malu, bingung karena terlalu banyak.
Akhirnya apa? Ketika ditanya ini salah, kata Yahya, ya Allah, fala taqulu, bukanlah kau yang mengajarkan ana idza zanni abdi bi, aku seperti prasangka hambaku, maka aku berprasangka baik, mudah-mudahan kau ampuni kesalahan, kau gugurkan segala kehilapan apa yang menjadi salah dalam diriku. Artinya apa? Bahwa Allah punya hak sendiri. Jangan samakan hak kita sebagai manusia. Kalau haknya manusia, orang baik, kita baik, pantas. Lu ngapa baik pertama dia? Dia baik pertama gua. Jadi sendiri juga mudah CS gua sama dia. Berarti itu haknya manusia. Kalau Allah kata Ar-Rahmanir Rahim, mau dia sembahyang subuh apa kagak, Allah Maha Rahman Maha Rahim. Yang di jalanan tetap nyusu, yang di masjid nyusu, itu Allah. Kalau kita makan kayak yang di dalam, apalagi yang di depan, padu di depan, cakupan dikit airnya, udah gede-gede gelasnya cakep. Kalau kita begitu, giliran makin kemari, makin kecil, habis. Itu memang kita wajar manusia, tapi haknya Allah enggak begitu. Orang yang zalim tetap aja dikasih nikmat. Cuma kemarin kita udah belajar namanya istidraj. Artinya pelit di sini karena menempatkan segala karunia Allah dalam hak-haknya. Kita lupa hak-haknya Allah. Wa fi riwayatin sukhun muta. Ada satu riwayat pelit itu yang kemudian masih ditolerir. Jadi ada pelit yang kemudian itu masih diberikan satu ruang, satu pemahaman itu diperbolehkan. Apa itu? Bukhlun yuti'ul insan. Ya. Bakhil tanda kutip dalam rangka dia mematuhi aturan manusia, berarti ikut orang, barangnya bareng-bareng, ikut kesepakatan bersama, itu diperbolehkan. Ya, artinya hakul milkinya, hak kepemilikannya tidak sepenuhnya milik dia. Ya, milik bareng-bareng. Ya, itu berarti boleh, kita masih diperbolehkan untuk pelit. Amal kata bukhlu mawjudan fi nafsi ghairu muta. Tapi kalau misalnya itu hak kita sendiri, pemilikannya itu penuh, maka tidak dibenarkan kita untuk pelit. Fala yakunu muhlikan, dan dia tidak menjadikan diri kita muhlikan, sesuatu yang hancur, sesuatu yang berkurang nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, li'annahu minas sifatil lazimah lin nafsi. Karena itu bisa dipahami sebagai sifat yang umum sebagai manusia. Maka posisi yang bentuknya bersama itu biasanya ditolerir, dianggap sepaham, itu diperbolehkan kalau kemudian haknya bukan hak penuh, hak bersama. Ya. Misalnya saya beli disinfektan itu yang cairan, kan airnya harganya rada lumayan itu, ya. Kalau kita beli yang biangnya, RT beli buat warga, giliran si anu dikit, giliran tangganya banyak. Nah, itu kan punya barang-barang, ya begitulah teh, yang punya barang-barang itu
dikit-dikit aja kita pakainya. Nah itu bukannya pelit, itu sifat lazimah, sifat yang emang bisa dipahami ya, dengan kebersamaan, karena itu adalah bagian kebersamaan, bukan milik penuh. Yang kedua, wa hawa muttaba'un, ya, nafsu, ya, keinginan yang kita turuti. Apa maksudnya? Bi ayat taba'a ma ya'muruhu bihi hawa, dorongan terhadap manusia yang akhirnya dorongan itu seperti memerintahkan dirinya ya. Maka hawa utama ini, dorongan diri ini memang harus kita kontrol. Biasa kita ngaji subuh ya kan, biasa kita ngaji subuh, kita nggak ngaji ya. Kita biasa aja misalnya, itu berarti ada hawa muttabaun, ada nafsu yang kita turutin. Biasa kita sembahyang subuh jamaah, nih ngaso udah ngaso, nah, ngasonya kita berarti ada hawa muttabaun, dorongan yang tidak baik yang kita ikutin, turutin. Biasanya asal ada orang, mau itu musibah, mau kena nikmat, ya kan, kita datang dalam rangka ikut mendoakan. Ini mah mau udah banyak orang yang ngedoain, biar aku bisa masuk aja, gantian. Nah itu namanya hawa muttaba, ya, dorongan yang kita embulin, ya. Padahal itu kalau kita ilangin, justru sebetulnya lebih memberikan kita kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsihi. Ya, i'jab itu min ajabun. Apa itu? Menganggap, ya, melihat almar'u dirinya, merasa dirinya binafsihi lebih baik dari orang lain. Aina zaruhu ilaiha, atau dia melihat kepada orang itu, dirinya misalnya di ainil kamal, dengan kesempurnaan, ma'anisya ni'matillahi ta'ala. Kalau begitu kita suka tidak suka, langsung tidak langsung, kita sedang dilupakan dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maaf, kita bisa ngaji karena Allah nutupin aib saya, ditutup aib saya sehingga kita bisa ngaji. Kalau aibnya dibuka empel-empel sama Allah, dibuka, orang ada yang mau ngaji, nah saya mau keluar ke bedung, orang ada yang mau ngaji. Maka ketika kita duduk di sini, maaf saya merasa saya yang bisa bahasa Arab, saya yang bisa baca. I'jabur rajuli bi nafsihi, ini berarti dia menganggap tadi nazaruhu bi ainil kamal, dia melihat dirinya lebih, maka itu satu kehancuran. Yaitu gorong-gorong kalau bukan karena gua nggak jadi gitu. Melihat dirinya biasa, urusan apa sih? Kan itu beres sama gua, seakan-akan beres. Emang si urusan itu urusan dia. Mengapa begitu misalnya? Kasih pasti lihat cara aku pegang-pegang juga beres cuma. Seakan-akan dirinya yang bisa menyelesaikan, padahal ada izin Allah.
nentuin siapa? Allah. Kita berencana nahnu nurid, kita pengennya begitu, tapi wallahu yaf'alu ma yurid. Allah yang bakal nentuin. Ada abid itu ibadah ya. Cuman kalau ada orang ya bacaannya masih juz aja, bodoh udah al-kahfi begitu katanya. Jadi banding-bandingin amal orang padahal dia belum tentu amalnya diterima. Emang sih rajin ibadah, cuman kadang-kadang bandingin orang mulu. Maka yang benar itu adalah arif. Ya ada Bang Haji Arif. Oh lagi di puncak dia. Malam jam 2 saya lihat lagi ada statusnya di Keramat Empang. Jam 2:30 saya lihat sudah di puncak. Ya. Arif itu berarti arif billah. Kita melihat karena Allah. Itu artinya bahwa di sini yang ajabul mar'i bi nafsihi, kita boleh karena diri kita baik, tapi jangan sampai merasa lebih baik dari orang. Merasa diri kita baik harus, artinya kita pengen ibadah. Alhamdulillah wudu udah mulai bener. Kenapa? Di WhatsApp banyak beredar cara wudunya Rasul, dicontohin sama ya Habib Hafiz ya kan, untuk kemudian bisa dilihat ya. Beliau siwak dulu, berarti siwak itu bukan cuma mau sholat. Boleh nggak siwak sebelum wudu? Boleh. Siwaknya sebelum wudu kan banyak tuh di WhatsApp saya lihat. Boleh, yang nggak boleh di sela-sela wudu siwak. Ya sama ya. Kita mau sembahyang juga sama ya. Sebelum Allahu Akbar ya kan, kita boleh melakukan yang lain. Boleh usolli fardhu subhi, ada yang nggak usolli, dua-duanya boleh. Ada yang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim boleh. Angkat telepon dulu boleh, ditungguin dulu. Udah habis ngaji gua situ dah. Allah Akbar boleh ya? Boleh. Sampai nyanyi juga boleh. Sebelum bayar kita nyanyi boleh. Cuma kan otak kita termana kan begitu. Kalau bayar nyanyi. Jadi jangan anggap diri kita luar biasa. Nah, gitu kan. Nganggap baik boleh, tapi lebih baik dari orang jahat. Itu 3 ya. Yang pertama tadi jangan terlalu pelit. Ya. Gampangnya biar nggak pelit, tujuan kita sedekah. Kalau urusannya tujuannya sedekah, insya Allah pelitnya hilang. Yang kedua, ya sesuatu yang mendorong kita tidak baik jangan diambulin, potong, ya kan, gunting, ya kan, biar apa? Kita keluar dari ambulan tadi. Yang ketiga, ya jangan anggap diri kita sudah baik sempurna. Akan tetapi sama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wala farqa baina arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Enggak ada beda orang Arab sama non Arab. Semuanya sama di hadapan Allah kecuali takwa. Itu selesai urusan muhlikat. Setelahnya wa ammad darajat. Selanjutnya adalah tentang derajat-derajat. Ya. Kalau 1 darajatun, 1 derajat. Kalau 2 darajatani, 2 derajat. Kalau banyak derajatnya darajat banyak. Makanya kata Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi
Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali dibalas 10 kali. Berhenti nggak di situ? Belum, masih koma. Wa khutta anhu 10 khataya. Allah tutup 10 ketidakbaikan. Ya, penyakit ditutup, ya kan? Apalagi sekarang udah landai, sekarang udah rada ringan. Orang juga di jalan udah rada jarang pakai masker, sebab Satpol PP-nya udah capek kayaknya. Sekarang udah kagak ada tuh razia masker, udah gak ada. Kayaknya berjarang-jarang, ya kan ya. Tapi kita jangan lupa itu mah protokoler kesehatan. Yang harus kita pegang bukan protokoler kesehatan, tapi protokoler syariah. Bukan cuma cuci tangan, tapi wudhu. Ketika kita wudhu, dosa dari tangan diampuni, dosa dari mata diampuni, dosa dari mulut diampuni, dosa kaki diampuni. Ya, tangan yang begini aja, tangan nih begini digoyang aja. Kalau kita wudhu, dosanya luntur. Begitu tangan begini, kepala begini. Itu kalau kita prokes doang kan ada hilang dosanya. Tapi kalau protokoler syariah kita wudhu, insya Allah dosanya ini berat. Maka darajat ini warufi'at anhu 10 darajat, Allah angkat 10 derajat kata Nabi. Nah, maka ini bicara derajat. Apa saja? Yang pertama, fa'ifsya'us salam, ya, membiasakan untuk menebar salam. Maksudnya apa? Ai izharus salam bainan nas, atau izhar. Kalau kita baca Quran, nun mati ketemu alif hukumnya izhar, nun mati ketemu ha hukumnya izhar. Izhar itu berarti harus jelas, berarti izhar jelas, ya, menjelaskan kepada umum, ya, terang-terangan tentang salam. Sama siapa? Bainan nas, antara manusia, bi antasallama ala arafatihi wa man lam ta'rifuhu. Bi antasallama, agar dia menebar salam baik orang yang dia kenal maupun yang belum kenal. Orang yang bukan salam aja sekarang udah gencar banget. Salam kebajikan, om satyo, om lu, gua. Kan begitu. Artinya kita juga begitu, menebar salam izhar. Apalagi anak-anak milenial sekarang, bocah-bocah yang belajarnya pakai gadget. Itu kalau ada orang tua nyelonong baik, ya, dia masuk aja, padahalnya punya rumah depan pintu. Enggak kecil, enggak gede, karena masalah. Kenapa? Karena proses dan prakteknya silent, belajarnya sendiri. Kalau dulu kita ya begitu, bersiap, udah begini aja, beri salam, assalamualaikum dulu. Sekarang online ada begitu, bodoh, ya, udah begini aja wajahnya. Kalau kita lihat lagi main game. Ini artinya bahwa ifsya'us salam pertama terang-terangan, assalamualaikum, izhar. Tapi ya kan, setelah izhar itu ada kriteria kenal sama nggak kenal. Ya, yang kenal mau yang nggak kenal tetap salam. Yang penting bisa dipahami, antar umum bisa dipahami. Lagi naik motor nggak mungkin kita assalamualaikum, nabrak kita. Itu namanya salam juga.
Sebelahnya nyolek, ngomong apa sih lu? Juga. Itu namanya salam juga, tapi tidak izhar. Tapi ada interaksi, karena kita hidup gak sendiri. Hidup kita bermasyarakat butuh yang namanya irsaus salam, saling tegur sapa, maka dia mengangkat derajat kita. Yang kedua, wa it'amut ta'am, sering ngasih makan. Kepada siapa? Siapa baik. Makanya ibadah yang paling keren, ibadah yang paling luar biasa manfaatnya itu ngasih makan orang. Kalau kita ngopi di warung, buru-buru kopi kita yang bayarin. Ini malah lama mulu. Segala peci diangkat-angkat, terus nyari sela-sela, ya kan? Buru-buru ada duitnya, ya kan? Apa yang diminta? Segala kopi, susu, ya susunya masalah dikit ya. Gorengan diambil, ditanya lupa ngambil berapa. Begitu banyak pura-pura baik. Padahal itu kalau kita keluar, ya, yang pojokan. Berapa duit? Mengapa? Itu jemaah saya, kalian saya bayarin. Begitu orangnya mau bayar, Pak udah dibayarin. Lah sampai bayarin. Tadi yang itu Pak, yang gak jauh dari Bapak. Orang apa gimana? Ya pokoknya ada hidungnya, ada matanya dah. Maaf, itu kalau kita yang bayar, jadi darah, jadi daging, ini ngalir terus. Dipakai sembahyang, dipakai kekuatan, itu luar biasa. Jadi amal jariah. Jadi ibadah yang keren sekarang itu di pandemi itu adalah ibadah yang nempel di darah dan daging. Ini susu yang saya minum dipakai buat sembahyang, pakai ngaji, itu luar biasa yang kasih susu. Maka yang harta yang haram tidak jelas remang-remang kita makan nyampe jadi darah dari daging, fannaru aula, maka neraka itu lebih berhak makan duluan. Ya, maka mudah-mudahan insyaallah kita bisa it'amul jinan. Paling tidak kita negor doangan. Ya, lu udah nyarap belum? Gak ditanya girang banget. Belum. Kata dia sama gua jangan masalah. Tapi kan kita jadi girang. Punya makanan dikit nggak perlu banyak, bagi dia kita goreng pisang cuma 5 biji, memang anak kita 7, kita 3 biji kita potong-potong, yang 2 kasih dia ya. Artinya apa? Timbang pengen nyari berkahnya Allah buat angkat derajat kita, yaitu dengan banyak-banyak ngasih makan orang. Lidhaifi wal jami, apalagi datang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka dia memuliakan tamunya. Makanya kata Nabi, ad-dhaifu kal mayyit, tamu kayak orang mati. Namun dia assalamualaikum, assalamualaikum. Ada suara dari dalam rumah, lagi berantem, lagi telepon aja, kita sekali lagi assalamualaikum, nggak dijawab, pulang. Jangan sampai balik kantor, udah buat bocah ya, panggil-panggil gitu. Yang punya rumah keluar, bocah, tapi nyari sampah, baru ada bentarnya, kata bocah bentar tunggu, dan kita main nyelonong aja. Bapak lu ada, nyelonong aja kita masuk. Kalau kata tuan rumah tunggu, kita tunggu. Bapaknya datang, masuk aja masuk. Jangan di luar aja. Tuan rumah nyuruh masuk, kita mintanya di luar. Di tuan rumah nyuruh masuk. Duduk bang Haji duduk. Berdiri aja buat kanan banget.
tuan rumah nyuruh duduk, kita duduk. Tamu seperti mayat. Ini diajak ikut acara, ya segala susunan acara dirubah-rubah. Ini jangan lihat nih, jangan gua jangan pertama dah. Dia dulu nunggu terakhir aja, dirubah-rubah. Ya, disuruh sambutan, ya kan? Disuruh doa, dia sambutan. Suruh sambutan, dia ceramah. Kata yang ceramah, habis dah bahan gua, habis semua dibacain. Quran hadis sudah dibacain semua, bukan? Dengan gua ulang aja lah. Artinya apa? Ini bahwa memberikan makan itu bagian dari kita yang bertamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wassalatu billaili wan nasu niyam, salat malam ketika orang lain pada tidur, ya. Ai tahajjud fi khawfil lail, fi jawfil lail, tahajud di akhir malam meskipun sedikit. Ya ayyuhal mudassir qumil laila illa qalila. Kenapa kita kudu bangun malam biar dikit? Ghaflatun nas fi laddatin naum. Orang kalau udah tidur itu suka lupa, dianggapnya tidur itu nikmat. Padahal kalau kita kagak bangun repot urusannya. Kudu manggil masih kamu jadi agak bangun-bangun, ya. Kita lupa tidur itu nikmat, padahal melek itu yang nikmat, bukan tidur, ya. Suka memberikan kita kelupaan, ya. Yang terakhir biar selesai, wa apal kafarat, yang menggugurkan dosa-dosa kita, ya kan. Yang pertama isbagul wudu fis sabarat. Apa itu? Tetap menyempurnakan wudhu meskipun dingin banget. Kayak kadang-kadang kita bangun suka dinginnya beda-beda. Ya, gue punya wajib aja dah, dingin banget. Nah, ketika kita basuh semua, itu niatnya karena Allah meskipun dingin, maka dia apa? Dia menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua, wa taqdul aqdam ilal jamaah, ya, mindahin kaki kita itu ke arah yang jamaah. Sholat subuh kita bisa di rumah, tapi kita belangkang keluar jamaah. Makanya Nabi nyaranin kalau kita ngantuk di situ, pindah ke tempat lain. Kita ngantuk di sini, pindah ke tempat lain. Agar apa? Agar kita pindah satu ke satu yang lain, dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Nyupir ngantuk banget, pindah. Tadi yang ngopi ngeteh, jangan ngopi dulu, tuanya jelek. Ya, ngeteh kali-kali, begitu Allah buat cabai hijau, akan lolotin di mata. Ya dagangan, pindah dari satu kebiasaan. Yang terakhir, nah ini yang luar biasa nih, ya. Intizarus sholah ba'da sholah, nungguin sembahyang setelah sembahyang. Intizar kan nunggu, sholah sembahyang ba'da sholah, dan nungguin sembahyang setelah sembahyang. Maksudnya apa? Nungguin sholat sebelum sholat. Kayak tadi kita sebelum qomat dibaca salawatan, berarti masih ada kesempatan sholat. Sebab 2 rakaat sebelum subuh itu yang disampaikan Rasul kepada Ummu Habibah. Kalau kita terus, Allah bangunkan kita surga di rumahnya, atau Allah berikan kita rumah di dalam surganya. 2 rakaat sebelum subuh. Kapan lagi? Wa arba'a raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Ada orang sembahyang zuhur terus sebelumnya qabliyah zuhur 2 rakaat, salam, sholat lagi. Itu berarti mengamalkan hadis Ummu Habibah. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, berarti mengamalkan hadis Ummu Habibah.
Qabliyah maghrib nggak diajarin sama Rasul kepada Ummu Habibah. Yang diajarin apa? Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Qabliyah Isya nggak diajarin karena Nabi sering kali setelah Isya azan langsung qomat. Kenapa? Udah mulai turun kabut, udah mulai turun badai pasir, udah mau siap-siap mau perang, mau perjalanan dan seterusnya. Maka Nabi ngajarinnya raka'ataini ba'dal Isya. Berapa semua? 12 rakaat. Man shalla isnai asyara, siapa yang salat 12 rakaat fi layalin, ya kan, baik itu pagi, siang dan sore harinya, maka bunya lahu baitan bil jannah, Allah bangunkan surga. Intinya intizarus shalah, jangan sampai kita yang digerok-gerokin sholat, tapi kita nungguin sholat. Terus belum komat, ya, tanggung nih setengah batang lagi nungguin komat. Yang benar tinggal aja berangkat, kita qobliyah 2 rakaat itu lebih baik, ya kan, karena Rasul ngajarin. Ntar yang setengah batang kita terusin habis ngaji, begitu. Jadi nungguin sholat setelah sholat, jangan sampai belum komat. Ntar dia mau lama, kalau rakaat pertamanya lama dia, kalau udah amin baru jalan. Nah ini akhirnya apa? Itu bukan intizarus sholat ila sholat. Yang kita diharapkan adalah menunggu sholat, ya, setelah sholat berarti qabliyah kita langsung sholat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, panjang umur dan kekuatan, jauh dari mara bahaya, termasuk yang namanya corona. Meskipun udah landai, udah jarang, udah kelihatan, tapi mudah-mudahan tetap kita protokol syariah, minta kepada Allah, mudah-mudahan insyaallah semuanya sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Enggak ada yang bertanya kan ya? Alhamdulillah. Kalau nggak ada yang nanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wakil masjid kita mujahidin minhumullahi wa minhumus sabiq, baik yang sudah Allah panggil, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Kita yang sehat mudah-mudahan tambah sehat, bisa terus mengoptimalkan umur kita dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akhirnya kita bisa husnul khatimah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma khallisna ya Allah minat ta'un, Allahumma khallisna ya Allah minal ahad, Allahumma khallisna ya Allah min virus corona, Allahumma khallisna ya Allah minal wabah, Allahumma khallisna ya Allah minal amrad, Allahumma khallisna ya Allah minal asya'il mudirrah birahmatika ya arhamar rahimin. Fi jama'atina fi masjid al-mujahidina khassa wa fi jama'atina al-'amah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu